Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Selamat dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bid Abdul Maulana, saya Helmia Zahra dan Sharon akan mempresentasikan mengenai produk kami yaitu Squeaky Clean Case. Berikut adalah outline dari apa yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah pendahuluan dan tinjau pustaka. Kemudian yang kedua ada metodologi dan proses pelapisan kain. Yang ketiga hasil dan pembahasan. Dan yang keempat adalah potensi pasar, keekonomian produk, dan kesimpulan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan berupa latar belakang dan tinjauan pustaka. Handphone yang semula hanya menjadi alat komunikasi, saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Saat ini sekitar 45,12% populasi di dunia atau sekitar 3,5 miliar orang menggunakan smartphone. Mobilitas yang tinggi namun kebiasaan mencuci tangan yang kurang baik menjadikan handphone menjadi benda yang sangat kotor. Handphone ini termasuk permukaan yang paling sering disentuh oleh tangan manusia dan sering dibawa kemana saja. Sehingga berpotensi membawa penyakit, bakteri, dan virus yang dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. Menurut kajian, bakteri yang menempel di permukaan handphone secara tidak langsung dapat menyebabkan penyakit kronis, misalnya Streptococcus dan bakteri E. coli. Namun tidak menutup kemungkinan adanya virus seperti influenza yang menempel di permukaan casing handphone dan menginfeksi manusia. Dari permasalahan tersebut, maka kami menciptakan sebuah produk casing handphone yang selalu bersih, steril, dan anti jamur. Casing handphone yang biasanya hanya memberikan proteksi ke handphone, dengan menggunakan teknologi fotokatalisis, casing ini dapat memberikan perlindungan pada penggunanya. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, casing ini terbuat dari silikon yang dilapisi kain yang telah dilapisi oleh titania. Pemilihan kain katun itu dilakukan karena pengaplikasiannya lebih mudah dan visible untuk dibuat. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai teknologi fotokatalisis. Fotokatalisis merupakan kombinasi antara dua proses, yaitu proses fotokimia dan katalis. Fotokimia adalah proses sintesis atau transformasi secara kimiawi dengan melibatkan cahaya sebagai pemicunya. Adapun katalis adalah suatu substansi yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Fotokatalisis dapat diaplikasikan ke berbagai bidang karena pengaplikasiannya yang sangat luas. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai mekanisme degradasi polutan organik seperti yang dilihat pada skema pada gambar. Foton dari sinar UVA akan mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi, kemudian membentuk elektron bebas pada pita konduksi dan hole pada pita valensi. Elektron bebas bergerak melewati band gap menuju pita konduksi, sementara hole akan tetap pada pita valensi, seperti yang dapat dilihat pada persamaan 1. Ion H+ akan dicari oleh permukaan gugus hidroksil atau molekul H2O membentuk hidroksil radikal yang sangat reaktif. Dapat dilihat pada persamaan 2 dan 3. Pasangan elektron bebas yang terbentuk juga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk anion radikal yang dapat dilihat pada persamaan 4. Radikal OH akan menjadi agen pengoksidasi yang paling dominan, yang akan berkontribusi untuk mendegradasi polutan organik. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode dan proses pelapisan pada kain. Nah, tahapan kegiatan di sini yang pertama kita preparasi TiO2-nya, kemudian kita coating ke kain katun, selanjutnya dikarakterisasi menggunakan mikroskop, selanjutnya kita uji kinerja soal bersih dan anti jamur, setelah itu kita buat prototipe-nya, dan kemudian setelah prototipe-nya jadi, melakukan survei pasar untuk mengetahui bagaimana respon dari konsumen. Nah, untuk pembuatan sel titania ini sendiri, kita menggunakan 1 gram titania yang dilarutkan dalam 1000 ml atau 1 liter Aquades yang dibuat pH-nya menjadi 3 menggunakan HNO3. Suasana asam di sini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh sifat asam pada partikel fotokatalis. Nah, di mana sifat asam pada partikel fotokatalis ini membuat muatan dari partikel TiO2 itu menjadi positif. Nah, semua partikel TiO2 tersebut bermuatan positif. Nah, dengan muatan yang sama maka antar partikel dari TiO2 itu akan terjadi interaksi saling tolak menolak atau peristiwa tolak menolak. Nah, peristiwa tolak menolak tersebut menyebabkan ukuran partikel titania menjadi semakin kecil dibandingkan dengan titania pada pH normal. Selanjutnya larutan tadi diaduk selama 15 menit dengan magnetic stirrup, kemudian disonifikasi dengan tujuan untuk memperoleh
partikel tinanya yang terdispersi secara sempurna pada larutan. Setelah itu kita akan mengendapkan larutan titania tersebut selama 4 jam. Nah, untuk bagian yang terendapkan akan dipisahkan, dan bagian yang tidak terendapkan itu yang diambil. Nah, bagian yang tidak terendapkan ini memiliki kandungan partikel titania dengan ukuran partikel yang jauh lebih kecil. Nah, selanjutnya bagian yang tidak terendapkan ini yang akan di-coating pada kain. Nah, kain yang dipersiapkan itu awalnya dibersihkan menggunakan etanol atau alkohol terlebih dahulu agar kondisi kain steril. Nah, selanjutnya di-coating pada larutan titania yang telah diendapkan tadi. Pada saat kita meng-coating, kita melakukannya pada sonikator dengan penambahan teos. Teos di sini berfungsi untuk memperkuat ikatan antara kain dengan serat kain dengan partikel titania. Nah, setelah proses coating itu dilanjutkan dengan pengeringan kain pada oven maupun menggunakan hair dryer selama 20 menit. Selanjutnya ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, di sini hasil pengamatan mikroskop sebelum dan sesudah dapat dilihat. Sebelum di-coating terlihat pori-pori dari serat kain. Kemudian setelah di-coating, pori-pori dari serat kain terlihat agak mengecil, dan di situ warna dari kain yang telah di-coating tampak lebih putih pucat daripada yang sebelum di-coating. Nah, penyebaran dari partikel titania pada serat kain tersebut tidak merata dilihat dengan adanya beberapa bagian di mana partikel titania itu menutupi seluruh pori-pori kain. Akan tetapi tidak terjadi perubahan struktur dari serat kain tersebut. Nah, selanjutnya untuk uji, kita melakukan uji swab bersih yang pertama menggunakan pengotor lumpur. Bagian kiri adalah kain yang di-coating, bagian kanan yang tidak di-coating. Terlihat bahwa setelah dicelupkan pada lumpur dan setelah diangkat dari lumpur tersebut, kain yang telah di-coating oleh titania itu tampak lebih bersih daripada yang tidak di-coating. Kenapa? Karena pada kain yang dilapisi titania itu terdapat titania yang memiliki sifat hidrofilik. Nah, sifat hidrofilik tersebut membuat kain yang dilapisi titania itu memiliki lapisan tipis di permukaannya. Lapisan tipis di permukaan tersebut mencegah kontak langsung antara kotoran dengan serat kain. Nah, sehingga serat kain tersebut tidak berikatan langsung dengan kotoran. Sementara bagian kain yang tidak di-coating tampak lebih kotor karena kain yang tidak di-coating tersebut menyerap kotoran lebih banyak daripada yang di-coating oleh titania. Nah, begitu juga dengan proses pembilasan maupun pengucekan. Tampak bahwa kain yang telah di-coating oleh titania itu lebih bersih, jauh lebih bersih daripada yang tidak di-coating. Bahkan terlihat bahwa kain yang di-coating tersebut tampak seperti tidak dikotori oleh lumpur. Selanjutnya terus uji swab bersih dengan pengotor organik dari kecap. Nah, dilihat pada saat awal penetesan kecap, larutan kecap menyebar secara cepat dan merata pada permukaan kain. Hal ini diakibatkan oleh sifat hidrofilik tadi. Selanjutnya, karena sifat hidrofilik tersebut, larutan kecap tersebut tampak lebih pudar pada bagian kain yang di-coating. Nah, selanjutnya dilakukan perlakuan UV. Untuk gambar yang bagian B, saat diberi perlakuan UV, warna kecap pada kain tampak memudar. Terlihat di bagian tengah-tengah ini bintik-bintik putih yang menunjukkan bahwa warna kecap tersebut berhasil terdegradasi oleh senyawa oleh partikel titania pada kain. Selanjutnya itu uji swab bersih dengan pengotor warna. Nah, pengotor warna di sini yang digunakan adalah air jeruk. Sama dengan titania tadi, saat proses awal penetesan air jeruk, kain yang dilapisi titania itu penyebarannya lebih cepat daripada yang tidak dilapisi. Nah, kemudian setelah diiradiasi dengan UV, terlihat bahwa bagian pinggir dari kain tersebut tampak lebih cerah daripada kain yang tidak dilapisi oleh fotokatalis. Nah, untuk bagian pinggir yang kain yang di-coating oleh fotokatalisnya terlihat lebih cerah karena sari-sari dari jeruk tadi yang menyebar ke bagian
seluruh permukaan kain itu berhasil didegradasi oleh partikel titania. Sementara di bagian tengah dari kain tersebut terdapat sari-sari jeruk atau serat-serat jeruk yang agak berat untuk didegradasi oleh titania, sehingga bagian sari-sari yang menyebar ke permukaan tersebut ialah yang lebih cepat untuk degradasi. Nah, dibandingkan dengan bagian kain yang tidak dikuting, bagian sampingnya itu tampak lebih kuning daripada yang dikuting. Nah, untuk mekanisme suah bersih pada kain tersebut itu diakibatkan oleh terbentuknya lapisan tipis pada permukaan kain. Nah, lapisan tipis tersebut terbentuk akibat adanya oksigen vakansi. Nah, oksigen vakansi tersebut terbentuk akibat dari peristiwa fotokatalitik, di mana TiO2 tadi itu teraktivasi dengan UV, nah, membentuk elektron dan hole. Elektron tersebut akan mereduksi atom Ti4+ menjadi Ti3+, sementara hole tadi akan mengoksidasi membentuk OH radikal. Nah, bagian dari Ti yang tereduksi tadi itu juga seiring dengan pelepasan dari atom O pada ikatan TiO-Ti, di mana pelepasan atom O tersebut mengakibatkan penyerapan dari molekul H2O. Nah, penyerapan molekul H2O pada atom TiO-Ti, pada molekul TiO itu menyebabkan sifat hidrofilik tadi. Nah, sifat hidrofilik tadi menyebabkan terbentuknya lapisan tipis, di mana lapisan tipis tersebut memiliki kontak angle sebesar 10 hingga 0 derajat. Nah, sifat yang tadilah yang melindungi serat kain dari kotoran secara langsung. Itulah yang menyebabkan kenapa kain tersebut mudah untuk dibersihkan. Nah, begitu juga untuk proses degradasi senyawa organik dari kecap maupun dari zat warna pada jeruk. Nah, untuk senyawa organik pada kecap dan air jeruk tersebut, di mana zat organik tersebut akan menempel pada lapisan tipis tersebut juga. Nah, pada lapisan tipis tersebut terdapat molekul H2O. Molekul H2O itu akan menginisiasi terbentuknya elektron dan OH radikal. Nah, di mana OH radikal inilah yang berperan aktif, berperan besar dalam proses degradasi polutan organik tersebut, di mana OH radikal tersebut akan mendegradasi polutan menjadi senyawa intermediat. Nah, senyawa intermediat tersebut selanjutnya akan didegradasi, akan dirombak menjadi CO2 dan H2O yang lebih ramah lingkungan, dan itu juga yang membuat kain tersebut menjadi bersih daripada kain yang tidak dikuting oleh titania. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji anti jamur, yang percobaannya ini dilakukan menggunakan roti gandum sebagai media tempat tumbuhnya jamur. Terdapat 3 roti yang kami gunakan. Yang pertama adalah kontrol, yaitu roti yang hanya disentuh dan tidak diletakkan di atas kain. Kemudian roti yang disentuh dan diletakkan di atas kain yang tidak dilapisi fotokatalisis, dan roti yang disentuh dan diletakkan di atas kain yang terlapisi fotokatalisis. Nah, setelah 9 hari dapat terlihat perbedaan dari ketiga roti, di mana roti yang dilapisi fotokatalisis itu tumbuh jamur yang lebih sedikit. Kemudian jamur yang tumbuh ini masih berwarna putih dibandingkan dengan roti tanpa keberadaan fotokatalisis. Hal ini terjadi karena sifat hidrofilik dari kain terlapis fotokatalisis yang dapat menyerap air di sekitar roti dan menjaga kelembapannya, sehingga tidak mudah ditumbuhin jamur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji swab steril dengan bakteri yang tidak dapat dilakukan secara langsung karena keterbatasan akibat COVID. Sehingga kami menganalogikan dengan teori di mana kami melihat performa swab bersih titania, terutama saat degradasi zat warna jeruk, yang menunjukkan adanya aktivitas fotokatalitik, yaitu terbentuknya OH radikal, yang berperan dalam pemecahan molekul zat warna jeruk. OH radikal ini juga berperan dalam pemecahan dinding sel bakteri yang kemudian dilanjutkan dengan penghancuran DNA bakteri yang merupakan senyawa organik berupa protein. Sehingga produk kami berpotensi untuk disinfeksi bakteri dengan skema yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, saya Sharon akan membahas mengenai tanggapan masyarakat tentang produk kami, survei pasar, dan keekonomian produk. Jadi kami telah memposting artikel produk kami di media online, yaitu Kompasiana, dan telah dilihat oleh 88 orang dan mendapatkan 1 like. Artikel dapat dilihat pada gambar berikut.
Selanjutnya kami juga melakukan survei pasar untuk melihat apakah produk kami dapat bersaing di pasaran mengingat banyaknya produk casing HP yang beredar saat ini. Metode yang kami gunakan adalah survei online dan kami memperoleh 72 orang responden. Berdasarkan hasil dapat dilihat bahwa hanya kurang dari 5% responden yang menyatakan bahwa casing handphone itu bukanlah benda yang kotor, sedangkan saya sudah menyadari akan hal itu. Kemudian 76,4% responden sadar bahwa casing yang mereka gunakan saat ini belum dapat melindungi mereka dari bahaya kesehatan. Untuk itu, kami menilai bahwa produk ini memiliki potensi pasar yang baik. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei juga dapat dilihat bahwa produk kami cukup menarik bagi responden dan mereka menilai bahwa jika produk ini diterapkan dan dijual di pasaran, produk ini akan memberikan manfaat. Dengan hangatnya isu mengenai coronavirus saat ini, maka isu kesehatan menjadi salah satu perhatian bagi publik. Maka dari itu, menurut hasil survei, bahwa produk kami cukup dibutuhkan di pasaran dan range harga yang dipilih oleh responden adalah berkisar antara 50.000 sampai 100.000. Dan harga tersebut kami nilai merupakan harga yang ideal mengingat dengan produk casing yang kami produksi memiliki additional value yang cukup tinggi dibandingkan casing-casing yang beredar di pasaran saat ini. Selanjutnya adalah keekonomian produk. Pertama adalah investasi alat. Jadi beberapa alat awal yang harus dipersiapkan untuk produksi ini adalah sebagai berikut, yaitu sprinkler, oven, dan lain-lain dengan total kurang lebih 9,5 juta rupiah. Kemudian adalah biaya raw material yang detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi raw material yang kami tampilkan ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat 20 buah casing handphone. Dan supplier dari raw material ini ada yang berasal dari dalam negeri via online shop yang akan dikirim melalui jasa logistik JNE dengan ongkos kirim 9.000 per kilo, dan juga yang diimpor dari China dengan ongkos kirim 0,1 US dollar yang harga di tabel ini sudah dikonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs per tanggal 10 Juni menggunakan jasa logistik yang di-provide oleh Alibaba.com, yaitu Lucky Way Logistics. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 20 buah casing handphone kurang lebih adalah 84.000. Karena kita sudah memperoleh harga untuk memproduksi 20 piece casing handphone, maka harga satu piece-nya dapat dikatakan kurang lebih 4.200. Jika kita menjual dengan range harga terendah yaitu 50.000, maka dapat dihitung bahwa profit margin yang kita peroleh adalah 91,6%. Maka ini merupakan satu bisnis yang cukup menjanjikan. Selanjutnya adalah kapasitas produksi, yaitu 20 piece per hari. Alur produksinya adalah sebagai berikut, di mana yang pertama adalah pembuatan pesawat titania selama 30 menit. Yang kedua, pengendapan larutan selama 4 jam. Dan ketiga, pencelupan kain dan sonifikasi selama 30 menit. Lalu, pengeringan dan iradiasi dengan UV selama 1 jam. Lalu dikontrol selama 1 jam. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian kain katun yang sudah dilapisi titania ke casing silikon. Berikut adalah prototipe produk kami, yaitu casing handphone yang terbuat dari bahan silikon yang dilapisi oleh kain batik, kain katun bermotif batik dengan nama Squeaky Clean Case. Kemudian kesimpulannya adalah aplikasi titania pada kain katun dinilai efektif dan terbukti dapat memiliki sifat suara bersih, suara steril, dan anti jamur. Kemudian keunggulan produk kami adalah tidak hanya memberikan perlindungan pada handphone, tapi juga pada penggunanya dari aspek kesehatan. Kemudian dapat dengan mudah dibersihkan dengan bilasan air dan dapat mendegradasi senyawa-senyawa organik seperti bakteri, virus, dan jamur serta kotoran-kotoran lainnya. Kemudian harga jual produk kami adalah 50.000 per piece dengan margin keuntungan 91,6%. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi akhir dari kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.